Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 13, yakni saya sendiri, Swastika alias Zulfia Rifanti dengan NIM akhir 028, dan rekan saya yakni dia Safira Nurfitria dengan NIM akhir 029. Pembahasan pada topik ini ada 5, yakni yang pertama, teori masuknya agama Islam di Indonesia. Yang kedua, yakni faktor yang menyebabkan Islam mudah masuk ke Indonesia. Yang ketiga, yakni strategi penyebaran Islam di Indonesia. Yang keempat, yakni tokoh yang menyebarkan Islam di Indonesia. Yang kelima, yakni proses berkembangnya Islam di Indonesia. Baik, kita ke pembahasan yang pertama, yakni teori masuknya agama Islam di Indonesia. Teori masuknya agama Islam di Indonesia ini terdiri dari 3 teori, yakni teori yang pertama, teori Gujarat, yang kedua yakni teori Makkah, yang ketiga adalah teori Persia. Teori Gujarat yakni teori yang berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Gujarat, Bombay, India. Dasar dari teori ini adalah kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Nah, dengan hubungan dagang antara Indonesia dengan India juga telah lama melalui jalur Indonesia, Bombay, Timur Tengah, serta Eropa. Ini juga adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yakni Malik Al-Saleh tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat. Ada beberapa pendukung teori Gujarat, yakni yang pertama Snow Hargroy, W.F. Sturtram, dan Bernard H.M. Frege. Para ahli yang mendukung teori Gujarat lebih memusatkan perhatiannya pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam, yaitu adanya kerajaan Samudra Pasai. Hal ini juga bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venesia, Italia, yang pernah singgah di Perlak pada tahun 1292. Ia menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk agama Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarluaskan ajaran Islam. Selanjutnya yakni teori Makkah. Nah, teori Makkah ini merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori lama, yakni teori Gujarat. Nah, teori Mekah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, yaitu pada tahun 674 di pantai barat Samudra sudah terdapat perkampungan Islam. Adanya perdagangan Arab yang sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina. Selanjutnya adalah adanya kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah, sedangkan Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar yang berasal dari Mesir. Pendukung teori Mekah ini adalah Hamka, Van Laern, dan T.W. Amott. Para ahli yang mendukung teori ini menyatakan bahwa abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Maka masuknya Islam ke Indonesia terjadi jauh sebelum abad ke-7 dan yang berperan besar terhadap proses penyebarannya yakni bangsa Arab itu sendiri. Teori selanjutnya yakni
teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Persia atau Iran. Dasar teori ini adalah kesamaan budaya antara Persia dengan budaya masyarakat Islam di Indonesia, seperti yang pertama, peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad, yang sangat dijunjung oleh orang Syiah atau Islam di Iran. Sedangkan di Sumatera Barat peringatan tersebut disebut dengan upacara tubuk atau tabut. Nah, sedangkan di Jawa sendiri peringatan tersebut biasanya ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Nah, ada juga kesamaan yang lainnya, yakni kesamaan dalam ajaran sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan sufi dari Iran, yaitu Al-Halaj. Penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengajar huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi ada harokat. Adanya perkampungan Leren atau Leren digini dengan Gresik. Leren adalah nama salah satu pendukung dari teori ini, yakni Umar Amir Husain dan P.A. Husain Jayadiningrat. Nah, ketiga teori tersebut pada dasarnya masih memiliki kebenaran dan kelemahannya. Maka dari itu, berdasarkan teori tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai pada abad ke-7 dan mengalami perkembangannya pada abad ke-13. Pembahasan yang selanjutnya, yakni pembahasan kedua, yakni faktor yang menyebabkan Islam mudah masuk ke Indonesia. Yang pertama adalah penyebaran agama Islam tanpa menggunakan paksaan. Nah, pada agama Islam ini, masyarakat yang ingin masuk ke Islam tanpa dipaksa oleh orang lain. Jadi masyarakat Islam atau umat Islam tidak memaksa temannya atau temannya yang beragama lain seperti agama Kristen, agama Katolik dan lainnya untuk masuk ke Islam. Jadi di sini Islam tanpa memaksa orang untuk masuk ke agamanya. Jadi untuk agama Islam ini mereka tidak dipaksa, melainkan mereka dengan keinginan mereka sendiri untuk masuk ke Islam. Selanjutnya adalah upacara keagamaan yang sederhana dan tidak membebani. Nah, selanjutnya juga yang ketiga, tidak ada perbedaan kasta. Nah, di sini di Islam tidak mengenal perbedaan kasta. Mereka tidak membedakan antara orang yang miskin dan orang yang kaya, orang yang berkebutuhan khusus dengan orang yang normal. Jadi di Islam tidak pernah membedakan antara satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah syarat penerimaan masuknya sangat mudah, yaitu hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selanjutnya adalah banyak unsur yang sama dengan ajaran sebelumnya. Nah, ini seperti pada Al-Quran. Al-Quran tidak pernah diubah dari zaman dulu sampai sekarang. Al-Quran itu tidak pernah diubah, jadi ajarannya akan tetap sama, jadi tidak akan diubah-ubah seperti yang lainnya. Selanjutnya adalah adanya konsep penerapan ekonomi berupa zakat. Nah, ini seperti zakat mal. Nah, zakat mal ini diberikan untuk masyarakat yang berumat Islam, di mana orang yang memiliki harta sudah melebihi satu nasab, mereka diwajibkan untuk berzakat. Nah, zakat ini diberikan kepada orang Islam yang fakir dan miskin. Nah, ini disebut dengan pemerataan ekonomi, di mana orang yang tidak mampu bisa mendapatkan bantuan dari orang yang mampu. Nah,
Kondisi negara Indonesia juga memudahkan masuknya Islam, salah satunya yaitu karena kerajaan Hindu-Buddha yang sedang mengalami kemunduran, sehingga datangnya Islam dapat menjadi cahaya bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya yakni pembahasan yang ketiga, yakni strategi penyebaran Islam di Indonesia. Ada beberapa macam strategi yang digunakan agar Islam dapat diterima dengan mudah di Indonesia tanpa adanya unsur pemaksaan. Di antaranya yakni yang pertama, jalur perdagangan. Jalur perdagangan merupakan jalur penyebaran Islam yang pertama, bahkan yang paling utama. Pada awalnya, para pedagang Islam di Indonesia yang berasal dari berbagai negara membentuk suatu komunitas Islam yang pada akhirnya membentuk masyarakat Muslim. Mereka bermukim di perkampungan pesisir pantai yang ada di Nusantara karena masyarakat sekitar terbuka pada hal-hal baru sehingga Islam dapat mudah diterima di sana. Yang kedua yakni jalur dakwah. Dakwah yang dilakukan yakni dakwah bi-al-hal. Dakwah tersebut dilakukan oleh para mubalik yang merangkap tugas menjadi pedagang. Pada mulanya dakwah dilakukan secara individu, di mana mereka melakukan kewajiban syariat Islam dan kemudian menjadi contoh bagi orang sekitarnya. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yakni Badia Safira. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Swastika, yakni mengenai strategi penyebaran Islam di Indonesia yang ketiga, yaitu melalui jalur perkawinan. Perkawinan di sini yang dimaksud yaitu perkawinan antara pedagang Muslim mubalik dengan anak bangsawan Nusantara ataupun dengan perempuan pribumi biasa. Karena dengan adanya perkawinan, nanti anak dari perkawinan tersebut akan mengikuti agama yang dianut oleh orang tua mereka. Nah, sedangkan ketika perkawinan itu dilaksanakan dengan seorang putri raja, maka akan menjadikan Islam nantinya itu menjadi semakin kuat dan terpandang. Yang keempat yakni jalur pendidikan. Pendidikan Islam yang semakin maju meluas menjadikan banyaknya terlahir ulama ataupun membalik yang kemudian mereka membuka pendidikan berupa pondok pesantren. Lalu santri yang datang di pondok pesantren tersebut berasal dari berbagai wilayah dan selanjutnya menyebarkan agama Islam di wilayah mereka masing-masing. Jalur yang kelima yakni jalur kultural atau jalur yang melalui kebudayaan, yang pada awalnya budaya yang dibawa bersama dengan agama Islam sangat berbenturan dengan adat yang ada di Indonesia, terutama adat yang ada di Pulau Jawa. Maka dari itu, para mubalik menyesuaikan kedua budaya tersebut sehingga membuat Islam mudah untuk diterima di Indonesia. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai tokoh penyebaran Islam di Indonesia. Dalam proses penyebaran Islam di Indonesia, tentunya tidak luput dari adanya sosok tokoh yang berusaha untuk menyebarkan agama Islam. Tokoh tersebut berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pedagang, ulama, mubalik, bahkan juga para raja. Nah, di sini ada beberapa pulau dan tokoh penyebar Islam di pulau tersebut. Yang pertama yaitu di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera terdapat kerajaan Samudra Pasai yang lebih kurang 15 km di sebelah timur Pulau Sumawe, Nangro Aceh, Darussalam, dan tumbuh diperkirakan antara tahun 1270 dan 1275 Masehi atau pada pertengahan abad ke-8. Sultan pertamanya bernama Malikus Saleh. Beliau wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Nama Malikus Saleh sebagai sultan pertama raja kerajaan tersebut diceritakan dalam sejarah Melayu dan hikayat raja-raja.
Hikayat Raja-Raja Pasai. Di bidang keagamaan, Ibnu Battuta memberitakan kehadiran para ulama Persia, Suriah, dan Isfahan. Ibnu Battuta menceritakan bagaimana taatnya Sultan Samudra Pasai pada Islam dari madhab Syafi'i dan selalu dikelilingi oleh ahli-ahli teologi Islam, sehingga Kesultanan Samudra Pasai mempunyai peranan penting dalam penyebaran Islam. Yang kedua yaitu di Pulau Sulawesi sebelah selatan. Di antara dari tokoh yang menyebarkan Islam di Sulawesi Selatan, di antaranya yaitu ada 3 orang, yakni Datuk Ri Bandang, Datuk Ri Tiro, dan juga Datuk Patimang. Selanjutnya yaitu penyebaran Islam di Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan ini Islam disebarluaskan oleh Tuan Tunggang Parang. Yang keempat yakni penyebaran Islam di Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa ini penyebaran Islam tidak luput dari peran 9 orang mubalik dan ulama yang biasa disebut dengan Wali Songo. Yang pertama dari Wali Songo tersebut yakni Sunan Gresik. Beliau dilahirkan di Samarkand, Asia Tengah pada awal abad ke-14 Masehi. Nah, beliau dikenal dengan sebutan Syekh Maulana Maghribi atau kakek bantal. Yang kedua yakni Sunan Ampel. Beliau adalah putra tertua dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, dan nama kecil beliau menurut Bapak Tanah Jawi adalah Raden Rahmat. Dan beliau lahir di Campa tahun 1401 Masehi. Yang ketiga ada Sunan Bonang. Sunan Bonang itu adalah putra dari Sunan Ampel. Beliau dilahirkan pada 1465 Masehi. Nah, beliau pertama kali itu belajar di pondok pesantren milik ayahnya yakni Sunan Ampel yang berada di Ampel Denta. Lalu beliau melanjutkan menuntut ilmu ke Pasai bersama Raden Paku. Yang keempat adalah Sunan Derajat. Nama kecil Sunan Derajat yaitu Raden Qasim. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel yang lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau memiliki gelar Raden Syarifuddin. Yang kelima yakni Sunan Giri. Nama kecil beliau yakni Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin. Beliau adalah putra dari Maulana Ishaq. Dan Maulana Ishaq sendiri itu adalah saudara kandung dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nah, lalu Sunan Giri ini lahir di Blambangan pada tahun 1442 Masehi. Yang keenam yakni Sunan Kudus. Nama kecil Sunan Kudus yakni Ja'far Shadiq. Beliau banyak berguru pada Sunan Kalijaga, yang berarti Sunan Kudus adalah murid dari Sunan Kalijaga. Yang selanjutnya yakni Sunan Kalijaga sendiri. Beliau lahir pada 1450 Masehi dengan nama kecil Raden Djoko Said. Beliau dikenal mahir dalam memainkan wayang, dan beliau berdakwah menggunakan media perwayangan. Lalu yang ke-8 yakni Sunan Muria. Nama kecil Sunan Muria sendiri yaitu Raden Prawoto. Nama Muria sendiri didapat karena tempat terakhir beliau yang berada di lereng Gunung Muria. Beliau adalah adik kandung dari Sunan Giri. Yang ke-9 atau yang terakhir yaitu ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lahir pada tahun 1448 Masehi. Beliau pertama kali mendirikan kerajaan Islam di Cirebon, Jawa Barat dan dikenal dengan Syarif Hidayatullah. Selanjutnya yakni perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia. Corak perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama yakni dari masjid. Masjid artinya tempat untuk bersujud kepada Allah. Masjid di Indonesia sendiri memiliki ciri-ciri bentuknya persegi dan memiliki atap tumpang yang jumlahnya gasal dan bentuknya limas. Umumnya masjid di Indonesia tidak memiliki menara yang digunakan untuk azan. Lalu di masjid ini memiliki beduk yang dibunyikan untuk penanda masuknya waktu sholat.
Dan masjid di Indonesia kondisinya kebanyakan kuat dan ada kolam untuk tempat berwudu. Yang kedua yakni makam. Makam Islam di Indonesia mempunyai ciri khas yakni memiliki kijing atau batu penutup makam dan letaknya di bukit atau di lereng bukit. Yang ketiga yakni aksara dan seni rupa. Tulisan Arab Melayu atau Arab Gundul merupakan hasil akulturasi antara kebudayaan Islam dan kebudayaan Nusantara. Tulisan Arab digunakan untuk menulis dalam bahasa Melayu. Selain itu, huruf Arab dikembangkan menjadi seni kaligrafi untuk motif hiasan. Agama dan kebudayaan Islam memberikan pengaruh dan membawa perubahan dalam bidang seni rupa di Indonesia, terutama dalam hal seni lukis, ukir, dan juga kaligrafi. Agama Islam melarang penggambaran makhluk hidup secara nyata. Nah, oleh karena itu, para seniman mengolah kaligrafi sebagai ragam hias. Yang keempat yakni dari karya sastra. Contoh dari karya sastra diantaranya yakni suluk dan juga hikayat. Suluk sendiri yaitu kitab yang berisi ajaran tasawuf, seperti contoh Suluk Wujil dan juga Suluk Sukarsa. Hikayat yaitu karya sastra yang berisi cerita atau dongeng yang dikaitkan dengan tokoh sejarah. Contohnya adalah Hikayat Tombo Minangkabau, Hikayat Babat Tanah Jawa, Hikayat Hang Tuah, dan juga Hikayat Lontara Bugis. Yang kelima ada sistem kalender. Nah, pada masa hidup Buddha, masyarakat Nusantara menggunakan kalender Saka berdasarkan perhitungan peredaran matahari. Akan tetapi, pada masa pemerintahan Mataram Islam, Sultan Agung menciptakan kalender Jawa berdasarkan peredaran bulan sama seperti kalender Islam Hijriah. Nama-nama bulan Hijriah seperti Muharram dan juga Ramadan diganti menjadi Suro dan Poso. Nama-nama hari tetap menggunakan bahasa Arab, tetapi hari pasaran pada kalender Saka seperti Legi dan Pahing tetap digunakan. Selanjutnya yakni sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan pada masa hidup Buddha telah menempatkan kedudukan seorang raja sebagai titisan dewa di dunia, sehingga rakyat harus patuh terhadap raja. Apabila melanggar perintah raja, akan terjadi bencana. Ketika pengaruh Islam masuk, konsep dewa raja tidak lagi digunakan. Dalam agama Islam tidak dikenal dewa ataupun dewi. Akan tetapi, seorang raja tetap memiliki kedudukan penting yang segala perintahnya harus dipatuhi. Raja dianggap sebagai seorang khalifah, pemimpin di dunia. Ini gelarnya di dunia ini gelar raja kemudian diganti dengan sultan. Selanjutnya yakni upacara adat. Akulturasi budaya pra-Islam dengan kebudayaan Islam tampak pada 3 bentuk upacara, yakni pernikahan, kelahiran, dan juga kematian. Pada ketiga bentuk upacara tersebut, selain dilakukan selamatan dan sesaji yang merupakan upacara peninggalan dari masa Hindu-Buddha, juga dibanjatkan doa-doa menurut Islam dan pembacaan Al-Quran. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.